Pernah nggak sih kalian kepikiran sebelum Indonesia seperti sekarang ini, dulu ada kerajaan-kerajaan besar yang berkuasa di berbagai daerah. Nah, salah satu kerajaan yang cukup terkenal di Jawa Timur adalah Kerajaan Kediri. Tapi sebenarnya Kerajaan Kediri itu seperti apa sih? Kenapa Kerajaan Kediri ini bisa berkembang cukup pesat pada masanya? Tetapi sebelum masuk membahas materi, perkenalkan nama saya Aurelia Luciana Nurjana, nomor absen 9 dari kelas 10A. Di sini saya akan membahas mengenai latar belakang berdirinya Kerajaan Kediri, masa kejayaan Kerajaan Kediri, fase kemunduran Kerajaan Kediri, peninggalan-peninggalan Kerajaan Kediri, dan yang terakhir saya akan melampirkan beberapa daftar pustaka. Jadi yang pertama kita akan membahas mengenai latar belakang bagaimana munculnya Kerajaan Kediri. Jadi Kerajaan Kediri ini dia bermula dari pembagian wilayah Kerajaan Kahuripan oleh Raja Airlangga pada abad ke-11. Pembagian ini dilakukan karena Airlangga memiliki dua putra, yaitu Sri Samarawijaya dan Mapanji Garasakan. Untuk mencegah terjadinya konflik, wilayah kerajaan dibagi menjadi dua, yaitu Panjalu dan Jenggala. Panjalu yang kemudian dikenal sebagai Kediri diberikan kepada Samarawijaya, sedangkan Jenggala diberikan kepada Mapanji Garasakan. Dari sinilah Kerajaan Kediri mulai berkembang sebagai salah satu kerajaan besar di Jawa Timur. Kedua kerajaan tersebut dipisahkan oleh Gunung Kawi dan Sungai Brantas. Setelah pembagian wilayah, Sri Samarawijaya memindahkan pusat pemerintahan ke Dahanapura atau Kediri dan pada tahun 1045 Masehi mendirikan Kerajaan Kediri. Sejak saat itu, Kerajaan Kediri dipimpin oleh beberapa raja secara berturut-turut. Raja pertamanya adalah Sri Samarawijaya, kemudian dilanjutkan oleh Sri Jitendrakara, Sri Bameswara, dan Jayabaya yang dikenal sebagai salah satu raja terbesar. Setelah itu kepemimpinan dilanjutkan oleh Sri Sarweswara, Sri Aryaswara, Sri Gandra, Kameswara hingga raja terakhir yaitu Kertajaya yang memerintah sampai tahun 1222 Masehi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai masa kejayaan Kerajaan Kediri. Jadi Kerajaan Kediri ini dia mencapai masa kejayaannya pada masa pemerintahan Raja Jayabaya sekitar abad ke-12. Pada masa ini Raja Jayabaya berhasil membawa Kediri menjadi kerajaan yang kuat dan disegani. Wilayah kekuasaannya semakin luas, bahkan mampu menyaingi kekuatan kerajaan besar lain seperti Kerajaan Sriwijaya. Selain kuat dalam bidang politik, Kediri juga berkembang pesat di bidang ekonomi, terutama dalam sektor pertanian. Letaknya yang strategis di sekitar Sungai Brantas membuat tanahnya subur, sehingga menghasilkan banyak beras dan hasil bumi lainnya. Kemajuan ekonomi ini juga didukung oleh kegiatan perdagangan. Berdasarkan catatan dari Tiongkok, Kerajaan Kediri dikenal sebagai penghasil beras yang melimpah dan memiliki barang dagangan yang diminati di pasaran. Bahkan pada masa itu, Kediri sudah menggunakan emas sebagai alat pembayaran yang menunjukkan bahwa sistem ekonominya sudah cukup maju. Selain dikenal sebagai raja yang berhasil memajukan kerajaan, Raja Jayabaya juga terkenal karena ramalan-ramalannya yang dipercaya oleh masyarakat. Ramalan tersebut kemudian dihimpun dalam sebuah kitab yang dikenal dengan nama Jongko Joyoboyo. Selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor masa kejayaan Kerajaan Kediri. Yang pertama, dari segi pemerintahan, Raja Jayabaya dikenal sebagai raja yang adil dan mampu menciptakan stabilitas politik. Ia berhasil menyatukan kembali wilayah yang sebelumnya terpecah, yaitu Panjalu dan Jenggala, sehingga kondisi kerajaan menjadi lebih aman dan teratur. Yang kedua, dari segi militer, Kediri memiliki kekuatan yang cukup besar, terutama di bidang maritim. Hal ini terlihat dari dibentuknya jabatan Senopati Sarwajala atau Panglima Angkatan Laut.
Dengan adanya kekuatan laut ini, Kediri mampu memperluas pengaruhnya hingga keluar Pulau Jawa. Yang ketiga, dari segi ekonomi, kota Kediri yang berada di lembah Sungai Berantas memberikan keuntungan besar. Wilayahnya yang subur menjadikan Kediri sebagai pusat pertanian, terutama penghasil beras. Selain itu, jalur Berantas juga dimanfaatkan sebagai jalur perdagangan sehingga aktivitas ekonomi seperti perdagangan emas, perak, dan rempah-rempah berkembang pesat. Yang terakhir, dari segi budaya, Kerajaan Kediri ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya karya sastra terkenal seperti Kakawin Baratayuda yang ditulis oleh Empu Sedah dan Empu Penuluh. Karya ini menunjukkan tingginya tingkat peradaban dan kebudayaan masyarakat Kediri pada masa itu. Selanjutnya kita akan membahas tentang fase-fase kemunduran. Jadi awalnya konflik ini dipicu oleh ambisi Raja Kertajaya yang ingin disembah sebagai sosok yang setara dengan dewa oleh para Brahmana, baik dari kalangan Hindu maupun Buddha. Namun keinginan tersebut mendapat penolakan karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran dan kepercayaan yang mereka anut. Penolakan ini membuat Raja Kertajaya marah. Ia kemudian mengambil tindakan yang merugikan dan menekan kaum Brahmana sehingga hubungan antara raja dan kelompok keagamaan tersebut semakin memburuk. Merasa terancam, kaum Brahmana akhirnya mencari perlindungan kepada Ken Arok di Tumapel. Kedatangan mereka disambut oleh Ken Arok yang kemudian melihat peluang untuk menantang kekuasaan Kediri. Akhirnya kaum Brahmana menjalin aliansi dengan Ken Arok untuk melakukan perlawanan terhadap Raja Kertajaya. Konflik ini pun berkembang menjadi pertempuran besar yang pada akhirnya menyebabkan kekalahan Kertajaya dan runtuhnya Kerajaan Kediri pada tahun 1222 Masehi. Lalu pada akhirnya Ken Arok menyatakan Tumapel sebagai kerajaan yang merdeka dan tidak lagi berada di bawah kekuasaan Kerajaan Kediri. Keputusan ini menjadi titik awal munculnya kekuatan baru yang menantang Kediri. Setelah itu kaum Brahmana yang sebelumnya meminta perlindungan memimpin upacara penobatan Ken Arok sebagai raja di Tumapel. Peristiwa ini semakin memperjelas bahwa telah terjadi perlawanan terbuka terhadap kekuasaan Kediri. Mengetahui hal tersebut, Raja Kertajaya merasa marah dan tidak menerima tindakan tersebut. Ketegangan antara kedua pihak pun semakin memuncak hingga akhirnya tidak bisa dihindari lagi. Puncak konflik terjadi sekitar tahun 1221 atau 1222 Masehi dalam sebuah pertempuran besar di daerah Genter atau Ganter yang terletak di wilayah Kediri bagian timur. Pertempuran ini menjadi penentu nasib kedua kekuatan tersebut. Dalam pertempuran tersebut, pasukan Ken Arok berhasil mengalahkan pasukan Raja Kertajaya. Kekalahan ini menjadi akhir dari kekuasaan Kertajaya sekaligus menandai runtuhnya Kerajaan Kediri. Sejak saat itu, kekuasaan beralih ke tangan Ken Arok dan menjadi awal berdirinya kerajaan baru di Jawa Timur. Selanjutnya kita akan membahas mengenai peninggalan Kerajaan Kediri. Jadi di sini saya mengambil peninggalannya itu ada prasasti, candi-candi, dan juga kitab-kitab. Nah, untuk prasasti ini ada 4. Yang pertama ada prasasti Sirah Keting, prasasti Talan, prasasti Hantang, dan juga prasasti Jaring. Yang pertama prasasti Sirah Keting. Jadi prasasti Sirah Keting itu muncul pada 1204 Masehi berisi pemberian tanah oleh Sri Jayawarsa, penguasa daerah keturunan Dharmawangsa yang terpisah dari Kediri. Yang kedua ada prasasti Talan. Jadi prasasti Talan ini dia berada pada tahun 1136 Masehi berisi pemberian tanah bebas pajak atau sir
atau Sima oleh Raja Jayabaya kepada Desa Talan karena kesetiaan warganya. Lalu yang ketiga ada Prasasti Hantang. Jadi Prasasti Hantang itu dia muncul pada abad ke-12 berisi kemenangan Panjalu dan pemberian hak istimewa oleh Jayabaya kepada Desa Ngantang. Dan terakhir Prasasti Jaring. Jadi Prasasti Jaring itu dia berisi peresmian Sima bebas pajak oleh Sri Gandra kepada Desa Jaring serta penyebutan gelar pangkat dengan nama hewan. Kitab Sumana Santaka itu adalah puisi epik Jawa kuno karya Empu Monaguna pada masa kerajaan Kediri. Karya ini menceritakan kisah kelahiran Dasarata, ayah dari Rama di Ayodhya, serta mengandung nilai-nilai ajaran Hindu dan keindahan sastra klasik. Lalu selanjutnya ada Kakawin Baratayuda. Jadi Kakawin Baratayuda itu adalah karya sastra Jawa kuno pada masa Jayabaya, ditulis oleh Empu Seda dan diselesaikan Empu Panulu pada tahun 1157 Masehi. Isinya menceritakan perang Pandawa dan Kurawa dari Mahabharata. Lalu ini adalah daftar pustaka yang saya ambil dari sumber-sumber yang saya pilih. Dari pembahasan yang telah disampaikan, kita dapat melihat bahwa Kerajaan Kediri merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara yang memiliki peran penting dalam bidang politik, ekonomi, maupun kebudayaan. Mulai dari latar belakang berdirinya, masa kejayaan di bawah Raja Jayabaya, hingga proses keruntuhannya oleh Ken Arok. Semuanya memberikan pelajaran berharga bagi kita, bahwa sebuah kerajaan bisa berkembang karena kepemimpinan yang baik, tetapi juga bisa runtuh akibat konflik dan penyalahgunaan kekuasaan. Semoga dari pembahasan ini kita bisa mengambil hikmah serta menambah wawasan tentang sejarah bangsa Indonesia. Sekian dari saya ucapkan terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih.